Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqas samawati wal ardh خلق السماوات
والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa ini? Surat Al-Ahqaf ya. Yang terakhir yang akan kita bahas. Memang sudah kita bahas, kita pelajari antara lain isi di dalam surat Al-Ahqaf itu adalah kemuliaan Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat mulia. Yang kedua, penolakan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah itu dibuktikan dengan ancamannya itu dibuktikan dengan kenyataan, yaitu menerangkan tentang kejadian kaum Ad. Itu isinya yang pernah kita bahas. Dan bagaimana hari kiamat nanti itu sudah kita bahas kemarin, ya toh. Ya, terus kelapangan dada orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kelanjutan ayat ini yaitu tentang kemuliaan Al-Qur'an. Di mana jin itu juga mengakui tentang kemuliaan Al-Qur'an. Nah, ini membahas tentang jin yang mendengarkan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Wa idz sarafna, dan ingatlah sorofna ketika kami hadapkan, Allah menghadapkan, ya, kami cenderungkan ilaika kepadamu Muhammad, nafaro itu serombongan, nafaro itu minal jin, yaitu para jin. Nafaro itu sak rombongan, piro jumlahi, nafaro itu diantara 3 sampai dengan 10. Sampai 10. Jadi bisa juga 9, bisa juga 8, bisa juga 7, bisa juga 3. Itu nafaro namanya. Nafar. Nah itu. Jadi ketika kami hadapkan ilaika kepadamu nafaro sejumlah serombongan jin itu. Nah, jin yang cerdas ini. Nah, siapakah jin itu? Jin itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Nah, jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Nah, oleh karena itu, jin itu tersembunyi seperti janin. Janin itu begitu, janin yang tersembunyi. Janana, dari kata janana, janin yang tersembunyi. Surga tidak kita lihat, namanya jannah. Terus
menyembunyikan akal sehat itu juga begitu. Namanya majnun. Apa itu? Gila. Itu. Itu. Jadi yang tersembunyi. Jadi tidak bisa dilihat. Malaikat jin itu bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin itu. Lah mereka itu yastami'unal Quran, yaitu menghadap kepadamu Muhammad untuk mendengarkan kamu ceramah Quran itu. Jin itu mendengarkan Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma maka tatkala mereka itu hadaruhu menghadiri pembacaannya Quran itu, qalu jin iku mengatakan berkata gitu, ansitu. Nang koncone rungokno jin ansitu. Ansitu rungokno. Rungokno terbeda. Lek ansitu wasma'u apa wasma'u? Diam. Lek ansitu. Ansitu itu sama. Ansitu mendengarkan, wasma'u juga mendengarkan, diam mendengarkan. Cuma bedanya kalau ansitu itu dia mendengar dan memperhatikan apa yang terkandung di dalam pembicaraan itu untuk dipersiapkan dirinya mengamalkannya. Itu namanya ansitu. Lek wasma'u juga begitu. Wasma'u juga mendengarkan. Cuma sekedar mendengarkan dengan diam, memperhatikan. Tapi kalau ini mempersiapkan apa yang isi dari pembicaraan itu untuk diamalkannya. Itu namanya ansitu. Jadi jin itu mendengarkan pembicaraan Rasulullah berbicara tentang menerangkan Quran itu. Ansitu, kon menengo. Rungokno, perhatikan, pelajari itu. Nanti untuk diamalkan. Nah, baru falamma qudiya, maka ketika pembacaan telah selesai, motone Quran itu selesai, walau dan mereka itu kembali pulang ila qaumihi, kepada golongannya, kaumnya, itu ila qaumihim munzirina, memberi peringatan. Nah, dia itu balik setelah ngrungokno iku mang, balik nang koncone padha jine, terus dia itu memberikan peringatan kepada teman-temannya itu. Nah, pada kaumnya itu. Ternyata ini Quran itu kita harus percaya. Dari ini si jin itu. Ya apa? Karena Quran ini itu adalah keluar diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Siapa sing gak percaya karo Quran dan tidak memperhatikan Quran ini, maka akan disiksa oleh Allah. Iku ngomongin jin nang koncone. Ya toh? Mereka sebelum jadi dek iku sak gurunge iku sudah tahu bahwa ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah itu. Nah setelah mendengarkan itu saya ngono, siapa yang tidak percaya, tidak mengamalkan Quran ini, maka akan diazab oleh Allah. Nah, terus dia mengatakan begini kepada temannya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Qalu, mereka itu berkata si jin itu, ya qaumana, hai kaum kami, sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Quran itu, unzila, yang telah diturunkan, mimba'di, sakwise Musa, Nabi Musa. Dan Quran itu musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil itu. Yahdi lagi Quran itu memberi petunjuk, Yahdi memberi petunjuk ilal haq, kepada kebenaran. Dari nida itu. Ya toh? Wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan thoriqim mustaqim sing lurus. Nah, gitu. Nah, jalan lurus itu jalan apa? Jalan lurus itu jalan sing ora bengkok-bengkok. Lah lek menggok-menggok iku gampang kesasar. Lek lurus kenceng lempeng iku ora gampang kesasar, gak kesasar. Itu. Nah,
kalau kita lihat di sini, jin itu mempercayai karo Quran, percaya. Padahal mereka itu tidak tahu. Gitu. Tapi begitu mendengarkan itu percaya si jin itu. Dengan golongan jin itu. Nah, itu kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata orang percaya itu tidak harus tahu. Justru wong sing beriman itu mestinya sing ora roh. Ya toh? Wong sing gak roh iki percaya, tapi lek roh ya gak percaya, bukan beriman lagi. Dia memang itu adalah kepercayaan akal. Itu merupakan ilmu. Jadi orang yang percaya itu karena tidak tahu. Lah jin itu percaya karena yang menurunkan kitab suci Al-Quran itu adalah Allah Rabbul Alamin. Itu. Jadi percaya. Ya, percaya. Nah, kita bisa berpikir begini. Seandainya ada orang yang sakit, Pak. Sakitnya itu parah. Ada dokter yang ahli, dokter spesialis ahli, mengobati itu terus diberikan resep. Diberikan obat, diberikan kepada orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu mengatakan begini, ini gak cocok iki, dibuat. Apa itu jenenge? Apa? Bagaimana sikap yang seperti itu? Tidak kena. Wong gak kena. Kenanya apa? Dia itu loh tidak ngerti. Memang dia tidak tahu apa resep sing dikeno dokter itu. Benarkah obat itu bisa menyembuhkan penyakitnya? Tapi dokter itu ahli di dalam memberikan resep itu, memberikan obat itu. Kok obat dijogok dibuang? Gak cocok dokter ini. Wong apa itu jenenge? Wong ora kena. Nah, sekarang ini yang berbicara itu Allah. Ya toh? Menerangkan tentang Quran ini, lho kok ono wong sing ora cocok iki ora ngreken. Iku wong apa iki? Wong ora kena iku. Ora kena itu. Lalu jin itu lo percaya begitu, Pak. Jadi inilah. Justru beriman itu karena dia tidak tahu. Nah, saya nggak pikir, nanti pikir. Baru. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum. Yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min azabin alim. Ya qaumana, hai kaumku, jare ini ngono. Ajibu da'i Allah. Ya, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Da'i Allah, apa da'i Allah itu? Da'i Allah itu orang yang da'i itu menyampaikan, menyeru. Ilallah, jadi dawai Gusti Allah. Orang yang menyeru Al-Quran. Nah, jadi jin, hei kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru Al-Quran. Ini kitab suci Allah itu. Ya toh? Wa aminu bihi, dan berimanlah, kon percayakan. Ya toh? Walaupun kamu belum ketemu bihi, kepadanya. Kepada ini adanya dua. Ada kepada Allah, ada kepada Rasul yang disampaikan itu. Quran itu. Nah, yaghfir, moko Allah akan mengampuni. Ya toh? Allah pasti akan mengampuni. Lakum, bagi kalian, min dzunubikum, dosa-dosa kalian. Nah, ya toh? Nah, wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan menghindarkan kepada kalian dari azab yang pedih. Itu anunya. Omongane sapa jin niku. Nah, wa malla yujib da'i Allah falaisa bimu'jizim fil ardi wa laisa lahu min dunihi auliya ulaika fi dhalalim mubin. Wa malam yajid, dan orang yang tidak menerima atau siapapun orang yang tidak mau menerima da'i Allah, ya toh? Da'i Allah, da'i yang menyampaikan seruan Allah itu, ya toh? Falaisa bimu'jizim fil ard, tidak akan dapat, mereka itu tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Nah, jadi siapa yang tidak mau menerima da'i Allah, ya toh?
seruani Gusti Allah kitab suci Al-Qur'an ini, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri, tidak akan dapat menghindar dari azab Allah di muka bumi. Ingat ini, Pak. Ya. Walaisa lahu, dan tidak ada baginya min dunihi selain Allah aulia sebagai pelindungnya Ka'ana itu. Ya toh? Ulaika fi dhalalim mubin, dalam kesesatan orang yang begitu itu dalam kesesatan yang nyata. Iku mang sing tak tonton iku mang. Dokter ngekei resep karena dia tidak tahu dibuat resep itu. Mengatakan bahwa dokter gak iso. Orang-orang kena. Itu. Kenapa sekarang ini kenapa Jin kok mengatakan ikutono Quran itu? Nah, ikutono Quran itu. Sebab apa? Quran itu dawe Gusti Allah. Quran itu adalah ruh. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 42, coba itu baca surat Al-Anfal ayat 42. Anfal itu kalau nggak salah 8. Surat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. 42. Ya toh. Bukan. Surat Anfal ayat ke-24. Surat Anfal, iya. Kebalik 24. Ayo coba baca artinya. Ya. Nah, berarti itu memberikan kehidupan. Roh itu, ya toh? Ini Al-Quran itu roh, Pak. Nah, sekarang saya tanya sekarang. Manusia itu ada jasad, ada roh, ada nyawa, ya toh? Kalau ini jasad itu ada nyawanya, berarti dia hidup, ya toh? Hidup. Tapi jasad ini untuk bisa hidup itu dia makan, minum dan sebagainya, itu jasad. Roh ini juga begitu hidup. Jadi manusia tanpa roh ini tidak hidup. Ya. Seandainya Jabari ini roh, terus nyawa, terus jasad. Ya tak? Lah kalau ini tidak hidup, rohnya ini tidak hidup, Quran tidak ada di dalam tetes, bari tinggal apa? Nyawa dan jasad. Nyawa dan jasad tanpa roh. Nah, sama dengan siapa itu? Binatang. Jasad sama roh. Jadi uripe dhek iku hanya cuma nyawa karo badan tok. Ya toh? Sekarang saya balik sekarang. Kalau sekarang ini roh ya, nyawa ini tidak ada, mana yang mati? Ini ada roh Quran. Nyawa ini mati, ambil jas hilang, terus tinggal jasad dengan nyawa. Maka matilah jasad. Roh ini masih hidup. Kalau tidak ada rohnya ini diambil nyawanya, berarti jasad ini mati. Ya toh? Jadi ini kalau ini masih hidup, kalau ini diambil nyawa itu jasad mati, maka roh ini masih hidup. Mulane para syuhada itu tidak mati, Pak. Bal ahyaun inda rabbihim, dia hidup di sisi Allah. Dari mana hidupnya? Dari rohani, iku lo Quran, gitu Pak. Jadi Quran ini adalah merupakan memberikan kehidupan pada manusia. Lah iki mati kari nyawa karo badan sing dipikirno cuma pangan dan sandang, kesenangan diku tidak jauh beda dengan binatang. Yang membedakan antara manusia dengan binatang itu apanya? Pikirannya, rohnya ini. Ya tak? Jadi kalau orang iki gak ono rohaninya Quran iki wis gak ono, kari nyawa karo badannya saja. Iku ya wis mangan turu itu saja.
Nah, ini loh Pak. Itu perlunya itu ruh itu di situ. Itu. Jadi itu di surat Al-Anfal. Dan tadi Quran ini kalau kita lihat di dalam surat apa? Surat Asy-Syura ayat 42 ya toh, Asy-Syura ayat ke berapa itu? Ayat ke-52. Surat ke-42 ayat 52. Coba itu dilihat itu. Ya toh? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Nah, coba itu jangan anu. Ayo baca. Ayat 50. Surat 42 ayat 52. Asy-Syura itu 42. Ruh Al-Quran. Nur itu, Quran itu yang mengantarkan kamu kepada kebaikan. Itulah. Jadi eman, Pak. Aku kadang kemarin tadi malam aku kan kekasaran. Saya kekasaran. Saya mengatakan begini, jadi kalau punya anak tidak dibimbing dengan Quran itu, podo karo menciptakan anak jadi binatang. Kasar ya? Tapi bener bukan? Betul. Karena kan roy. Hanya cuma nyawa dengan badannya saja. Kalau tidak dibimbing dengan Quran, podo karo menciptakan anak menjadi binatang. Hanya cuma nyawa karo badan tok. Itu loh Pak. Itu kalau kita pikir secara dalam. Cuma jenengan ojo ngomong ngono wis. Enggak ada gegeran. Sebab saya sendiri pengalaman. Saya mengatakan begitu. Waduh kok jahat teman. Wis sembuh wis sak karepmu wis. Wis kadung. Wis kadung ngomong. Itulah Pak. Ya, lanjutannya ayat sekarang. Jadi itu perlunya Quran. Sungguh Quran itu. Mulanya kalau sampai orang kalau sudah tidak ada nyawanya, tidak ada Qurannya mati. Mati kalau ya opo nasibe iku. Aku kadang-kadang sing berpikir itu begitu. Malah ini saya mengajak kepada saudara-saudara kita. Jadi bukan saya ini sok begini, sok begitu, sok begitu, sok begini. Enggak. Tetapi saya mengajaklah, ayolah kita menyelamatkan diri kita. Tekunlah kita mempelajari Al-Quran. Wong jenengan wis nge-share, ya apa sih orang-orang yang ahli Quran, yang cinta kepada Quran itu nanti nasibnya bagaimana? Jenengan kan yang memberitahu saya aja. Itu. Maka disitulah saya mengajak itulah supaya kita selamat dunia dan akhirat gitu. Nah, lanjutannya ayat. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini orang-orang musyrik itu begitu. Orang-orang musyrik itu mosok sih besok mati ku diuripno maneh kaya dene urip sok sing ngene iki jarene. Mosok lah sakmono kae menungso mulai teko Nabi Adam sampai teko Nabi Muhammad itu berapa miliar manusia, ya tahu? Ya tahu. Kalau sekarang yang hidup kira-kira miliaran hanya cuma berapa miliar, tapi lek sing mati urip meneh, mati sing urip kul meneh iku berapa miliar itu. Mosok iso ngono. Iku prasangkaane orang-orang musyrik itu. Maka Allah menjawab, awalam yarau, dan apakah mereka itu tidak berpikir, tidak memperhatikan, tidak mikir no itu. Anallaha sak temene Gusti Allah. Ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yaitu yang menciptakan langit wal arda lan bumi, yaitu walam ya'ya bi khalqihin, dan dia tidak merasa payah. Padahal sakmono gedene iku lho. Apa isinya di langit itu bermacam-macam. Allah menciptakan itu tidak merasa payah. Karena menciptakan itu, ya toh, Allah mampu. Biqadirin, kuasa Allah ini.
ala ayyuhyal mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Baru dikatakan demikian wong sing duweni pikiran, ya bala, bener, betul ya Allah, panjenengan mampu, maha kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Innahu, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, baru wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir itu dihadapno nang neraka itu. Iling delok angen-angen. Alaisa hada, bukankah ini azab ini bil hak bener? Nah, kon biyen ora percaya to, dikandani ngajeni ora percaya, dijak ngaji ora percaya. Gitu. Lah saiki ditakoni oleh Gusti Allah, wis mlebono dihidupno nang neraka bener to? Iki azab ini? Ya, betul. Ya itu orang kafir diabdakan kan. Itu alaisa hada, bukankah ini azab ini bil hak benar? Nah, qalu, ya dia mengatakan qalu bala warobina, dia menjawab nggih ya Allah benar, demi Rob kami itu, sang pencipta kami itu. Qala fadhuqul adzaba bima kuntum taktumun. Baru Allah berfirman ngandani oleh ngono ancane bener saiki rasakanlah azab ini disebabkan kon biyen ana ndek donya ora gelem percaya. Ya toh, dijak ngaji ora gelem gitu loh. Sehingga gak karu-karuan itu. Maka fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'atuna lam yalbathu illa sa'atan min naharim balagh fahal yuhlaku illa alqaumul fasikun. Fasbir, maka Muhammad sabaro. Para yang menyampaikan dakwah itu, apa itu namanya? Itu menyampaikan dai Allah, menyampaikan Al-Qur'an Allah itu sabaro kon niku. Kama sabaro ulul azmi, sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. Ulul azmi, siapa itu ulul azmi? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ulul azmi itu yang teguh itu. Sabar di dalam caci makian manusia itu, tetap menyampaikan, sabar menyampaikan setiap saat, setiap detik. Like kita ini kan setiap apa? Pagi. Itu kok itu setiap pagi kayak ini. Setiap saat itu sabar kok niku, walaupun kamu dicemooh, walaupun kamu dijegal begini begitu dan lain sebagainya, minar rusuli iku sabaro, teguhkan hatimu minar rusuli kaya dene rasul-rasul sebelummu. Nah itu. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Ojo sampai kon nyuwun, ya Allah dengan azab, gak usah. Pasti teko dhewe azab itu lek wis di waktune, wis ana, wis teko waktune. Nah itu. Jadi masih dia itu tidak percaya, menginginkan diazab Muhammad. Kalau toh memang benar bahwa tidak mengikuti tuntunanmu akan diazab oleh Allah, tekakno saiki azab jarno, engko gorong wayahe, engko lek bisa wayahe lek wis teko dhewe. Jadi ada waktunya. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun, pada hari mereka tuh melihat apa yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah ya toh lam yalbathu, tidak tinggal di dunia ini menurut mereka illa sa'atam min naharim balag, melainkan sesaat pada siang hari saja. Dadi lek wis mati ana kono, aduh aku biyen ora ono wis padha karo jenengan sakniki tuwa lho. Ya apa rasane nom wis ora ono wis. Aku nom koyo mek sediluk banget ngono. Ya toh? itu ya suatu. Nah ini, maka dari itu Al-Qur'an ini balaghun, suatu peringatan dari Allah, fahal maka tidaklah yuhlaku, dibinasakan sewaktu azab itu diambang pintu illal qaumul fasikun, melainkan orang-orang yang fasik, artinya orang yang ingkar, menghindar saka Quran itu. Itulah
Yang bisa saya sampaikan surat Al-Ahqaf sudah habis. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Ada yang tanya? Ada? Oh, ya, monggo. Kalau perbuatan kita itu salah, Ya. perbuatan kita salah. Yang bertanggung jawab itu ruh, apa jiwa, apa jasad. Sedangkan seperti yang orang-orang kalau kirim doa ila ruhi itu bagaimana? Ila ruhi. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruhi. Iya. Karena begini, ruhnya itu. Ruhi itu itulah yang hidup sebenarnya sementara ini. Jadi kalau sudah diambil nyawanya, jadi kan ada tadi ada ruh, ada nyawa, ada jasad. Ya tak? Nah, kalau ruhnya ini ada ruh di Quran itu ada di situ, di dalam itu ada nyawa, jasad. Kalau nyawa diambil jeret, mati jasad. Ya tak? Tapi ruh tetap hidup. Quran tetap hidup. Nah, itu di dalam surat Baqarah itu loh. Jangan kamu menyangka bahwa orang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna farhina bima atamul itu di situ. Itu masih tetap hidup. Jadi rohnya itu hidup di situ, rohnya. Jasadnya sudah mati. Nah, nanti kalau sudah sudah kiamat dikembalikan oleh Allah antara jasad dan roh ketemu lagi. Nah, bahkan di sana di surga itu ada makanannya. Makanan itu untuk siapa sih? Untuk jasad apa untuk roh? Jasad. Jadi nanti itu akan dikumpulkan lagi yang bertanggung jawab ya jasad dan rohnya itu. Makanya ono di surat Yasin bahwa nanti itu tangan ini berbicara, kulit itu berbicara, malah ininya ditutup. Nah, itu ditutup begitu. Nah, berarti yang bicara itu hidup. Jadi nanti itu hidup itu yo jasadnya dan rohnya jadi satu. Ya, yang bertanggung jawab itu. Nah, nek neraka ya apa? Nah, neraka apa rohnya? Yo jasadnya sak roh iku. Ya kayak begini ini. Ya saya begini ini, mlebu nek neraka. Mulane lara, kulite lak diklontok. Mari diobong nglontok kabeh, pulih meneh. Wobong gua sang kabeh boleh meneh, malah gak lereng-lereng, lorone tetep. Itu sama jadi jasad dan rohnya. Kalau sementara ini meninggal dunia ini sebelum itu ada hidup rohnya itu di sisi Allah. Mulane wong-wong mendoakanku khususon ila ruhi, bukan khususon ila jasadi. Jasadi ana di jenenge kuburan, tapi ruhnya ada di sisi Allah, dia hidup. Lah itulah yang namanya barzah itu. Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 itu. Itu mukmin. Itu di barzah sana. Lah di barzah sekarang ini orang-orang rohnya, orang yang di barzah itu dikirimi. Arwah itu ya roh itu ya. Arwah itu ya. Arwah gentayangan. Aku ya apa itu arwah? Kok ono arwah barang? Para arwah itu berarti arwah itu adalah ruh yang sudah lepas dari jasad. Arwah namanya. Jadi sebenarnya ruhi. Ila arwahi ya. Arwahi para arwah ya, saya sudah lepas. Ila ruhi, ila arwahi ya. Itu. Jadi ada yang menjelaskan demikian itu yang itu karena rohnya itu sudah lepas dari jasad itu, arwah namanya. Yaitu di barzah itu. Roh itu ya roh itu berarti roh itu yang roh itu Quran itu yang rohani lah itu loh rohani. Tidak lepas dari jasad, tapi kalau sudah mati
lepas dari jasad, rohnya sudah tidak ada, tapi dia hidup di sisi Allah di barzah. Nah, di sanalah orang-orang yang hidup ini mengirimi doa. Tapi nanti kalau sudah kiamat, sudah tidak lagi. Tidak bisa mengirimkan itu. Kenapa? Karena semua sudah mati. Ya toh, semua sudah mati. Sudah kiamat, terus maru di trompet dibunyikan yang kedua kali, hidup lagi kembali, sudah tidak ada lagi. Mulanya selama masih ada di barzah bisa dikirim-kirimi, itu perasaan keyakinan mereka itu. Memang betul itu bisa kamu doakan bisa. Bisa. Cuma minta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa. Itu bisa. Ya, begitu. Jadi makanya orang yang ada di sisi Allah di barzah itu mereka bisa melihat. Beliau melihat saudara atau anak-anaknya di rumah. Gitu loh. Gitu loh. Delok bojone barang iso. Bojone rabi maneh. Tak bojone mati meneh apa rabi meneh barang iso. Lapo iki. Itu Rabi maneh. Itu. Bisa itu. Ya. Sekarang lagi tren gitu Pak ya. Boleh waktu kimen dari waktu kidi istilah itu ratusan orang, puluhan orang langsung diropel namanya Fatihah. Sedangkan itu orang itu mau menitipkan 1.000, ya sak wong loro 2.000. Nah, nanti misalnya namanya si bulan 2.000. Itu padahal dia itu kan bisa Fatihah. Ya. Hukumnya gimana orang yang yos aku titip, padahal dia tuh itu kan kalau menurut saya ya tentunya tidak ada ya. Itu gimana menurut Pak Ustadz itu? Ya, ini yang nitip itu gimana hukumnya itu? Itu memang ada kepercayaan seperti itu ya. Ada orang yang percaya seperti itu, ya kan? Mengirimkan pahala titip akun arwah, titip ngirim arwah. Ini mendoakan, maksudnya adalah mendoakan. Nah, sebelum berdoa itu baca macam-macam. Ya wis ora apa-apa, silakan saja. Cuma kalau saya lebih cenderung daripada ngongkon wong itu awake dhewe to, ngono lho. Ya padha pernah saya sampaikan di sini, timbane mburuhno ngimami anggur dilakoni dhewe. Ayo, mulane ulah apa ngono lho. Ya, sing paling tepat itu anaknya sendiri, anak itu namanya anak soleh. Anak soleh itu mengapa sih kok anak soleh itu mesti mendoakan kepada orang tuanya? Karena begini, kita sebagai anak itu tidak bisa membalas jasanya orang tua. Gitu. Tidak bisa kan melakukan bagaimana untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau diimbangkan dengan kebaikan orang tua kita kepada kita. Maka tidak ada daya dan kekuatan apapun bagi kita, hanya cuma memohonkan ampunan kepada Allah itu, Pak. Padha karo kan jenengan Gusti Allah, mengapa sih kok harus berserah diri? Ya toh? Karena kalau kita lihat, kita rasakan kenikmatan Allah diberikan kepada kita itu banyak sekali, kita tidak bisa menghitungnya. Nah, kalau saya ibadah seperti ini kepada Allah, gak cukup untuk itu ya Allah. Banyak hutang yang aku rasakan, hutang untuk batang panjenengan ya Allah. Oleh karena aku tidak bisa membayarnya, ku serahkan diriku dumateng panjenengan ya Allah. Mulane ndek salatiku inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu apa? Jelas itu. Jadi begitu sebenarnya. Jadi kita berdoa sendirilah gitu. Itu loh. Sebagai anak itu. Jadi ojo anak begedut, dumane akeh duwike kok apa jenenge ndongae mburuhno. Ya ndonga dhewe tah. Bener lho, Pak. Mana yang lebih baik kira-kira? Nah, iya itulah. Makanya begitu. Kalau kamu sayang kepada orang tuamu sudah meninggal dunia, maka kamu ngaji ya Quran. Orang tuamu roh, ya Allah, dia tidak malu di hadapan Allah karena dia hidup di hadapan Allah. Ngono lho. Tambah saya, bapak kita, ibu kita, kalau aku mursal ngono, Allah, dron anakmu iku, dron.
Hafid ku begedut kayak ngono. Ku didikamu iku lha ngono ta. Jangan memalukan orang tua kita di hadapan Allah, gitu loh. Maka anak ini ngaji, yo, gitu loh. Inilah yang akan dilem karo Gusti Allah. Oh ya pinterannya nih kon. Oh, no. Betul dah. Coba lanjutkan pikir, nyoba kita pikir yang betul-betul. Lek kon sayang karo wong tuamu, lek kon gak sayang ya ora apa-apa gelutoan yang ndek donya. Mursalo ae wis ana. Saatkan orang tua kita gitu. Nah, itu. Di samping ibadah ini untuk kita sendiri, cuma ada kaitannya dengan orang tua karena masih ada lanjutan nih. Kau ini darai wong tuamu. Tetesane apa jenenge? Mbok tetesane darah orang tuamu. Daging orang tuamu gitu loh. Maka nih kalau lek berbuat baik maka Allah ku ngelem nang wong tuamu karena beliau hidup di sisi Allah. Nah, itu jelas ya? Nah, ada lagi mau tanya? Sudah cukup? Aduh, sekarang surat Muhammad, ya Allah, Muhammad. Surat Muhammad, Nabi Muhammad berarti menerangkan Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ya walau yasya Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim tammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum sadaqallahul azim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wal haqqu mir rabbihim sayyi'atihim
بهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما بداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك Ya, terus. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا وتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Sadaqallahul Azim. Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.